Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam kaitannya dengan masalah pemilu. Sobat-sobat, masalah pilpres khususnya, sobat-sobat. Meskipun ya berdasarkan quick count 02 Prabowo Gibran angkanya mengungguli kedua paslon. Angkanya sangat fantastis, sobat-sobat. 58%. Dan ini sesuai dengan apa yang sering 02 katakan, pemilu satu putaran, menang satu putaran. Apakah ini berarti 02 memang memenangkan kompetisi ini? Ya, apakah memang benar suara yang ditampilkan oleh quick count itu benar-benar suara yang real, sobat-sobat? Dan ternyata sehari setelah pemilu, setelah pencoblosan, mulai terungkap, sobat-sobat, ya, banyak kejanggalan, banyak anomali yang terjadi, terutama di Sirekap KPU. Karena banyak yang berbeda ya ketika diinput di Sirekap KPU, ya berbeda dengan ya data di kertas C1 yang dimiliki oleh para saksi, sobat-sobat. Dan ini bukan hanya 1-2, tetapi banyak sekali. Bahkan ya terlihat, tertangkap tertanggal 13 Februari suara 02 itu sudah 58%, sobat-sobat. Padahal kita tahu pemilu itu diadakan tanggal 14 Februari. Tapi kenapa di tanggal 13 Februari 02 sudah mendapat suara 58%. Dan ini diduga kuat ya, sudah dirancang, artinya sudah disiapkan ya quick count itu ya sehari sebelum pencoblosan untuk memenangkan calon tertentu. Nah, ketika quick count ditampilkan, maka ini juga untuk menggiring opini, dan KPU kemudian menyamakan dengan hasil suara di quick count. Tetapi sobat-sobat, ini bukanlah hal yang mudah. Nah, dan ternyata KPU kebingungan ya untuk menyamakan hasil quick count dengan rekapan mereka di Sirekap. Nah, artinya sobat-sobat, pemilu ini penuh dengan kecurangan. Ya, bahkan diduga kecurangan itu sudah direncanakan jauh-jauh hari. Ya, sejak lembaga survei selalu mendegradasi suara Anies Muhaimin, selalu di dalam survei-surveinya mereka menempatkan pasangan 01 selalu di urutan paling akhir, paling buncit, sobat-sobat. Tetapi sobat-sobat, ya ini semua sebenarnya bukan kata saya, bukan juga pendapat saya. Ya,
Nah, tetapi ya, pendapat banyak orang, dan salah satunya adalah apa yang disampaikan oleh salah satu channel, yaitu channel Bang Saiful Jaman. Ini bisa saya katakan salah satu dari loyalis Anies, sobat-sobat. Nah, di kontennya Bang Saiful Jaman menampilkan ya bagaimana usaha-usaha, upaya-upaya untuk memenangkan 02, sobat-sobat. Nah, mari kita sama-sama saksikan, sama-sama simak ya. Nah, dalam perjuangan menegakkan kebenaran, memperjuangkan perubahan yang lebih baik, tentu tidak semudah yang mempertahankan, ya. Apalagi dengan uang yang tak berseri itu. Maka rakyat, saya kira hari ini semakin sadar, mereka terus berjuang dengan berbagai cara, ya. Ada yang memperjuangkannya seperti saya nih ya, lewat media sosial, ada yang turun ke jalan, juga ada yang lewat parlemen. Parlemen juga sedang ramai ini, akan menggulirkan hak angket. Hak angketnya kemana nih? Yang pasti pertama ke KPU ya. Bagaimana kinerja KPU yang dibayar besar oleh uang rakyat, uang kita, tapi kinerjanya sangat jauh disebut profesional. Mungkin saja bergulir angketnya menjadi hakikat pemakzulan Jokowi. Jadi istana pun hari ini sedang panik sebetulnya. Panik istana itu. Apalagi harus memastikan hasil real count itu sama dengan quick count. Di saat yang sama, saksi-saksi dari Timnas, dari tim 01 ini sudah pada pegang C1-nya. Kan ada beberapa kejadian yang kita lihat ya, C1 plano yang sedang dihapus di tip X. Kelihatan dihapusnya gitu. Kebayang itu sebegitu banyaknya dihapusin, diganti angkanya. Nah, ini upaya untuk menyamakan real count dengan quick count barangkali begitu ya. Sulit ternyata ya. Ingat ya, kecurangan itu tidak sempurna. Pasti akan menemukan celah-celah yang kemudian akan kita perjuangkan untuk menegakkan kebenaran. Maka mesti kita ketahui juga, berhari-hari selalu ada kelompok-kelompok yang mendatangi KPU Bawaslu. Ya, seperti kemarin di rakyat menolak pemilu curang, itu gabungan dari 01 dan 03. Jam 2 sampai selesai ya, sorean lah di KPU. Kemudian hari ini ada Selasa ya. Besok jam 1 siang geruduk lagi KPU Pusat. Titik kumpulnya di depan LBH Jakarta. Kemudian long march bersama buruh menuju KPU. Harapkan bisa turun semua. Logistik, makanan, minuman, obat-obatan bawa masing-masing. Seperti biasa ya, tidak ada yang mendanai. Mereka sudah bingung bagaimana menyelaraskan suara di QC dengan C1 dari rakyat. Tampaknya begitu ya. Ini saya mengambil tulisan ini dari Bang Sultan Mangara ya, yang sering di Twitter itu. Dan beberapa gambar ilustrasinya ya, ini ada yang menggeruduk KPU, ada yang membuktikan bahwa kecurangan itu sudah terjadi. Tinggal apakah nanti akan dinilai oleh Bawaslu. Jadi kita berharap ya, Timnas dan TKN 03 fokus dulu di Bawaslu gitu. Karena Bawaslu pun bisa mendiskualifikasi peserta yang curang. Jadi bukan masuk periode kedua, tapi dibatalkan yang kemarin. Kenapa? Karena curang. Kalau dibatalkan ada dua opsi. Ini presiden yang pernah terjadi sebelumnya di Mahkamah Konstitusi juga ya. Yang peringkat kedua itu yang menang. Berarti 01 yang menang. Atau dilakukan pemilu ulang, pilpres ulang, tanpa kehadiran dari 02. Jadi nanti 01 lawan 03. Tentu tidak akan mudah. Yang dilawan negara ini. Kekuasaan yang punya segala infrastrukturnya. Gitu. Jadi mereka akan
melakukan berbagai hal untuk mempertahankan kemenangan semu yang sudah diraihnya lewat quick count. KPU belum memutuskan loh, ingat loh ya. KPU belum memutuskan. Yang sudah memutuskan siapa? Swasta. LSI itu tadi ya, Carta Politika, yang ya, lembaga survei. Jadi salah kalau sekarang kemudian harus segera memberikan pernyataan selamat loh. Bukan penyelenggara itu LSI. Lihat ini bongkaran dari Tempo. Konon katanya para pengusaha yang ada di mereka itu H-2 sudah tahu angka yang beredar sekarang tuh segitu gitu. Artinya memang dikunci sehingga yang lain yang harus menyelaraskan. Nah ini mudah-mudahan tidak terjadi ya. Dosanya luar biasa ini, membohongi 280 juta rakyat Indonesia. Oke, coba kita dengarkan ya, bongkaran dari Tempo. Juga itu mendapatkan informasi dari para pengusaha sudah 58% waktu itu. Ya, dan sekarang kita tahu juga nggak terlalu jauh ya, bedanya ya 58 gitu. Udah cukup jangan Itu mande kan ya? di situ ya kan. Oh ya ada perintah gue di situ ya kan. Egi perintah bahasa Inggris dia. memang dahsyat dia bahasa Inggris ya. Persiapan ya. Iya. Oke, jadi Ini 58% udah ketahuan nggak lama ya. seneng banget ya. Sudah dipegang oleh mereka Jojo. Which country in the world has the most effective election system? In Somalia, it takes 20 to 30 days for the election results to be made known. In America, within few hours after election is over. In Indonesia, they know the result before election. Ini saya kira bukti-buktinya ya. Tempo tadi bahkan yang diperlihatkan bukti WhatsApp loh. Di Somalia perlu 2-3 bulan, di Amerika perlu 2-3 hari gitu ya. Di Indonesia 2-3 hari sebelumnya udah ketahuan. Menangkan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Sejak awal Januari 2024, Kementerian Agama meminta penyuluh agama di berbagai daerah membantu menaikkan perolehan suara Prabowo Gibran. Kantor Urusan Agama Jawa Timur pada akhir Januari 2024 misalnya, menugaskan 20 orang aparatur sipil negara bergerak menggalang dukungan. Mereka terancam sanksi mutasi jika tak menuruti perintah tersebut. Bagi penyuluh agama non-ASN, sanksinya tak diloloskan menjadi ASN. Bagaimana di kementerian lain? Simak laporan utama Tempo pekan ini selengkapnya di majalah.tempo.co. Tahukah kalian, sejumlah lembaga negara membantu memenangkan. Ini yang bagian dari TSM itu gitu. Jadi bukan dimulai dari penyebaran kertas suara, bukan. Jauh dari sebelumnya. Ya namanya juga terstruktur, sistematis dan masif. Ya nggak bisa itu terjadi dalam 1-2 hari, 1-2 minggu, bahkan 1-2 bulan. Mungkin 1-2 tahun itu rancangannya sudah terjadi. Kalau ditarik 2 tahun sebelumnya, maka kita masih ingat sekali. Ada upaya untuk 3 periode Jokowi. Ada upaya untuk perpanjangan jabatan Jokowi. Ketika itu gagal karena ditolak oleh partainya sendiri, dicari cara lain. Kan begitu logikanya ya. 01 ada digelembungkan. Tapi jauh sekali dengan 02. Ini seperti alibi gitu untuk menjadi pembenaran bahwa kesalahan bukan hanya penggelembungan di 02, tapi 01, 03 juga ada. Ternyata angkanya jauh melak-melu itu. Semakin KPU otak-atik angka, semakin ketahuan curangnya. Iya. Kecurangan itu hanya bisa ditutupi dengan kecurangan lagi. Kebohongan itu hanya bisa ditutupi dengan kebohongan lagi. Itu sunatullah gitu. Kita lanjut nih. Bocor alus dari Tempo selalu mengerikan memang. Betulkah kepala desa yang tolak dukung Prabowo Gibran mulai dipanggil polisi? Ya minimal ini ada data gitu. Ya, Berkop Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemkab Karanganyar masing-masing memanggil untuk menyiapkan dokumen terutama soal penggunaan dana desa per 2020-2022 beserta laporan keuangannya. Ini ada, suratnya ada ini. Jadi ada intimidasi gitu kan. Belakangan kubu Gibran Prabowo terus menyasar para kades, terutama ketika Luhut tiba-tiba jadi Dewan Pembina Abdesi ya. Sebelumnya Gibran Prabowo menghadiri acara sosialisasi kades di Senayan. Ini yang disebut terstruktur. Kini para kades yang tidak ada dalam barisan dukungan terang-terangan terancam dikriminalisasi, mengerikan. Dan kita tahu ya semua dihentikan dulu tuh penghitungan di kecamatan 2 hari, 18-19 dihentikan. Dimulai lagi hari ini. Ada apa ini? Bahasanya untuk sinkronisasi,
untuk menyiapkan Sirekap. Sirekap makin kesini makin ngaco. Kita sudah lihat datanya, ada videonya. Sistem itu mudah, gampang gitu. Ya, pakai Excel aja bisa gitu. Ya, pokoknya jumlahnya sekian. Pokoknya jumlahnya 58%, kan logikanya begitu. Ketika ini berkurang, maka dia akan pindah ke TPS lain. Berkurang, dia akan pindah ke TPS lain. Bahkan mungkin angkanya disebar biar nggak terlalu mencolok. Bisa itu. Jadi jangan bodohi rakyat. Mereka sudah bingung bagaimana menyelaraskan suara di quick count dengan C1 dari rakyat. Makanya C1-nya ada yang sudah mulai diubah-ubah juga itu. Jahat sekali ya, bejat itu, biadab yang begitu perilakunya. Balerong adalah ikon UGM. Dan UGM adalah ikon Jogja, ikon Indonesia, dan ikon dunia. Karena itu kita mari bersama-sama menggelorakan semangat. Dan saya ingin membacakan sebuah puisi yang sering sekali dibacakan dalam berbagai kesempatan yang beraroma perjuangan. Peringatan karya Wiji Tukul. Jika rakyat pergi ketika penguasa pidato, kita harus hati-hati. Barangkali mereka putus asa. Kalau rakyat bersembunyi dan berbisik-bisik ketika membicarakan masalahnya sendiri, penguasa harus waspada dan belajar mendengar. Bila rakyat berani mengeluh, itu artinya sudah gawat. Dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah, kebenaran pasti terancam. Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata: lawan. Saya ulangi dan mohon disaut. Maka hanya ada satu kata: lawan. Ini para senior nih, dosen ya, guru besar, Profesor Heru sudah bicara. Ini bang membedakan dengan tahun 98. Tahun 98 mahasiswanya aja yang turun, sekarang bersama dosen dan guru besarnya. Bahkan banyak yang mengatasnamakan institusi kampusnya langsung. Berarti ada sesuatu yang sangat-sangat tidak beres di negeri ini. Harus kita lawan. Oke, ini Surya Paloh yang setelah bertemu dengan Pak segera, bahkan saya mengapil Presiden Jokowi mengambil langkah-langkah yang dianggap bisa memperbaiki situasi dan menganggap ya wajar masukan saya. Ya. Tapi kalau Presiden juga tidak mau mendengar dan menganggap saya justru yang tidak tepat, tidak ada masalah juga kan? Ya. Sama-sama kita bisa bilang, ya ini negara demokrasi kan? Ya. Presiden bisa bilang, saya bisa bilang, para pihak juga bisa bilang. Saya hanya mengapil segera perbaiki situasi ini. Ini bukan situasi biasa-biasa saja. Ini lampu kuning bagi jalannya administrasi pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Sudah sangat terbaca ya Pak di bawah ya saat ini. Saya berbicara dalam bahasa. Ya, clear ya. Jadi Pak Surya Paloh datang ke sana bukan untuk deal-dealan, tapi untuk menyampaikan informasi keadaan di rakyat jelata ini seperti apa. Jadi kalau ada yang curiga, silakan, boleh-boleh saja. Bahkan kita harus menyisakan ruang ketidakpercayaan kepada para politisi. Kenapa? Karena hanya minoritas saja politisi yang benar itu. Itu fakta gitu ya.
Nah, jadi kalau ada yang ngaco-ngaco, ya tentu harus kita ingatkan, harus kita peringatkan, kalau perlu harus kita lawan itu para politisi busuk ya. Dimanapun ya, kita tidak bicara 1-2 partai. Karena yang kita perjuangkan adalah hak rakyat, kedaulatan rakyat yang sudah memilih mereka dengan janji-janji manis mereka. Nah, itulah sobat-sobat. Ya, bagaimana? Ya, rupanya juga Jokowi sendiri ya mulai khawatir sepertinya sobat-sobat. Sehingga ya dia melakukan pembicaraan dengan Surya Paloh ya mengenai keadaan dan bagaimana mengatasinya. Tadi ya sudah dijelaskan oleh Bang Saiful Jaman apa yang disampaikan oleh Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem dan yang mengusung pasangan Anies Mohaimin. Nah, sobat-sobat, itu saja yang ingin saya sampaikan. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.